Perkenalkan, nama saya Imad Agus Mardika, NIM 20101300. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya sudah pelajari dalam 7 pertemuan ini, mata kuliah desain web. Nah, materi yang pertama saya belajar tentang merancang halaman web menggunakan Figma. Apa sih itu Figma? Kita langsung saja ke webnya. Nah, Figma itu halamannya seperti ini, teman-teman. Ke depannya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa membuat rancangan sebuah website kalian yang kalian akan gunakan gitu, teman-teman. Nah, disinilah kalian merancangnya. Kalau kalian belum paham tentang merancang sebuah sistem di Figma ini, desain web kalian, mendesain web kalian di YouTube sih banyak sekali tutorial Figma. Di sana kalian bisa menonton dan mempelajarinya. Materi yang kedua di sini ada usability. Usability ini adalah sebuah sistem yang mudah dipelajari. Di sini ada 4 komponen usability, ada valuable, learnability, efficiency, memorability. Nah, yang pertama saya akan jelaskan valuable. Valuable itu adalah memiliki nilai, merupakan aspek pertama dari usability. Sebagai pemilik website harus dapat menentukan apa nilai akan diberikan kepada audiensnya. Nah, yang kedua, learnability. Learnability itu adalah sebuah aspek usability yang menentukan pada kemudahan pengguna untuk mengakses fitur pada website tanpa dipandu oleh si pengguna websitenya itu. Kita langsung tinggal klik langsung ke halaman, seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi itu adalah efisien pengunjung website ketika mengakses websitenya. Supaya efisien, perlu beberapa kali untuk mencari tahu apa produk yang dijual oleh pengguna website itu. Dan nomor 4, memorability. Memorability itu seperti aspek usability yang menentukan pada seberapa ingat nantinya pengunjung terhadap website yang kita miliki, seperti itu, teman-teman. Itu materi yang kedua. Saya pindah ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada arsitektur informasi, tipe arsitektur. Di sini mempunyai 3 komponen. Yang pertama linear, hierarchy, sama network. Nah, arsitektur informasi itu apa sih, teman-teman? Arsitektur informasi itu adalah sebuah kegiatan yang menyusun sesuatu agar lebih mudah dipahami, menyusun kegiatan yang akan mudah dipahami. Arsitektur informasi itu pada website berarti menyusun struktur dari website dengan tujuan untuk mempermudah pengguna websitenya, itu, teman-teman. Nah, yang komponen-komponennya ini ada linear, hierarchy, dan network. Saya akan jelaskan satu. Linear itu apa sih? Linear itu adalah gampang dan sederhana gitu, teman-teman. Itu bagus untuk edukasi dan storytelling. Seperti kalian mau presentasi, kayak cuma klik ini, slide ke sana, cuma klik linear, pindah ke linear seperti itu. Nah, dan hierarchy adalah menampung banyak informasi
menampung banyak informasi, itu bagus untuk sebuah website web gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada network. Network itu adalah kompleks, pengguna efisien, dan mudah untuk eksplorasi. Network itu mudah untuk mengeksplorasi gitu teman-teman, untuk blog app app seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk materi yang ketiga. Kita pindah materi yang keempat. Nah, di materi yang keempat ini kita sudah memasuki HTML. Nah, di dalam HTML kode. Di dalam HTML ini kita disarankan untuk mendownload software yang bisa untuk melakukan codingan, untuk melakukan menjalankan desain web kita, desain yang kita sudah buat di Figma tersebut, kita jalankan menggunakan HTML ini. Software pendukung yang bisa digunakan adalah Visual Studio, sama Sublime, sama Notepad. Itu sih yang saya tahu. Di sini saya menggunakan Visual Studio, dan di sini kita memperlihatkan struktur halaman, gimana sih struktur halaman HTML gitu, dan tag-tag HTML seperti apa sih, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Yang semua ini adalah halaman HTML-nya teman-teman. Yang ini halaman HTML, dan ini struktur halaman HTML-nya teman-teman. Dan tag-tagnya itu seperti ini teman, div H1, tabel, kayak itu teman-teman. Ada link, image. Link itu untuk kita memanggil sebuah website gitu teman-teman. Misalkan kita mau ke website yang A, kita isiin linknya di situ, URL-nya di situ, kita nanti klik pindah ke website itu gitu teman-teman. Itu untuk link, headings, image. Kita bisa isiin image seperti kita mau tampilan desain tampilan web kita, backgroundnya gimana, itu background image namanya. Nah, bisa kita isiin image-nya. Dan ada table, list, dan form. Itu tag-tag HTML teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk materi yang keempat seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalian misalkan kurang paham tentang HTML, bisa searching sih di Google atau di YouTube. Banyak kali pelajaran-pelajaran di sana teman-teman ya. Nah, yang kelima di sini ada CSS dan JavaScript teman-teman. Di sini ada deklarasi CSS, selektor pada CSS, deklarasi pada JavaScript, selektor pada JavaScript. Nah, CSS dan JavaScript apa sih CSS teman-teman? CSS itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan storytelling, untuk telling terhadap suatu halaman web gitu teman-teman. Nah, dan yang JavaScript adalah sebuah bahan program yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada suatu halaman web gitu teman. Nah, simpelnya seperti ini. Simpelnya CSS itu untuk menstyling sebuah website kita gitu teman-teman, supaya berbentuk seperti itu teman-teman,
supaya ada bentuknya, ada kotak di sini, kotak di sana, seperti itu teman-teman. Itu CSS teman-teman. Nah, JavaScript itu digunakan untuk memberikan efek interaktif teman-teman, menggunakan efek-efek yang wah gitu loh teman-teman, yang bisa memberikan efek-efek smooth gitu, transisi seperti itu teman-teman ya. Itu JavaScript. Kalau kalian mau belajar tentang JavaScript dan CSS bisa searching di Google, banyak sekali teman-teman. Di Google sudah banyak sih JavaScript dan CSS tersebut. Nah, selanjutnya materi yang ke-6 di sini ada HTML layouting teman-teman. HTML layouting itu ada pun jenis-jenis HTML layouting teman-teman. Yang pertama HTML tabel, yang kedua flexbox, dan yang ketiga CSS grid gitu teman-teman. Nah, di sini saya sudah berikan contohnya teman-teman. Yang ini kita langsung aja eksekusi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, HTML tabelnya yang di atas dan CSS gridnya yang di bawah ini teman-teman. Lalu yang CSS flexnya itu seperti yang di bawah ini teman-teman, tapi dia kotak-kotak menyamping kayak vertikal ke samping gitu teman-teman ya. Kalau kalian penasaran, saya carikan ya CSS apa ya tadi, CSS flexbox, CSS flexbox. Nah, CSS flexbox posisi dan CSS flexbox. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nanti dia memberi halaman-halaman kotak-kotak kecil vertikal 1-8 gitu teman-teman. Kalau kalian ingin belajar tentang CSS dan HTML, di sini ada websitenya. Ya, websitenya namanya W3School teman-teman. W3School ya. Di sini banyak sekali teman-teman, HTML dan CSS, JavaScript ada di sini teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya terakhir adalah CSS typography teman-teman. Apa sih CSS typography itu? Singkatnya, CSS typography itu adalah pembuatan font untuk melakukan styling font gitu teman-teman. Font-font yang kita akan gunakan, font-font yang kita akan gunakan gitu teman-teman. CSS typography seperti font family yang ada di atas ini teman-teman. Ini adalah CSS typography namanya teman-teman. Kita rubah di sini fontnya menjadi Aurel. Kita sip saja dan langsung eksekusi teman-teman ya. Nah, di sini sudah berubah teman-teman ya, HTML tabelnya menjadi font Aurel gitu teman-teman. Kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ya sudah selesai teman-teman. Segitu saja materi-materi yang saya bisa jelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7 teman-teman ya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton, dan jangan lupa senyum hari ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi.